Halo, perkenalkan nama saya Sunli Rasma Antika dari jurusan akuntansi dengan NIM 015. Saya hari ini ingin mempresentasikan tentang bisnis data science tugas akhir ini. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah pendekatan untuk menganalisis kumpulan data guna meringkas karakteristik utamanya, seringkali dengan metode visualisasi. Tujuan utamanya pertama ada memahami data dengan mendapatkan pemahaman awal tentang struktur, pola, dan karakteristik data. Ini termasuk mengidentifikasi jenis variabel, rentang, nilai, dan distribusi data. Lalu kedua ada mengidentifikasi pola dengan menemukan tren, hubungan antar variabel, dan pola yang mungkin tersembunyi dalam data. Ketiga ada mendeteksi anomali dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang tidak biasa atau kesalahan dalam data. Lalu yang kegunaan EDA. Yang pertama ada pembersihan data melalui visualisasi dan ringkasan statistik. Kita dapat mengidentifikasi masalah kualitas data seperti nilai yang hilang, duplikat, atau inkonsistensi. Lalu yang kedua ada pemilihan fitur. Dapat membantu dan mengidentifikasi fitur-fitur mana yang paling relevan atau memiliki hubungan yang kuat dengan variabel target. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan yang diperoleh dari EDA dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis atau penelitian, misalnya mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda atau faktor-faktor yang memengaruhi hasil tertentu. Lalu yang kedua ada pra-pemrosesan data, yang merupakan serangkaian langkah yang diambil untuk membersihkan dan mentransformasi data mentah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis atau pemodelan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data dan membuatnya lebih mudah diolah oleh algoritma. Kegunaan pemrosesan ini ada 4. Yang pertama ada meningkatkan kualitas data, menangani nilai yang hilang, outlier, dan data yang tidak konsisten untuk memastikan data yang digunakan akurat dan representatif. Yang kedua ada mengurangi noise, menghilangkan atau mengurangi elemen-elemen dalam data yang tidak relevan atau mengganggu analisis. Yang ketiga ada integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu format yang terpadu. Lalu yang keempat ada format yang sesuai, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan alat analisis atau algoritma machine learning yang akan digunakan. Di sini saya mengambil Heremotocol yang memiliki jumlah data yaitu terdiri dari 5.306 baris dan 15 kolom. Fitur utamanya yaitu mencakup informasi seperti tanggal, harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume perdagangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan data pasar saham. Fitur yang paling relevan untuk pemodelan adalah kolom date dan close atau harga penutupan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat model yang dapat memprediksi harga saham dari Heremotoko ini. Lalu ada hasil dari EDA. Tipe data dan missing values. Dataset memiliki berbagai tipe data, termasuk objek, bentuk tanggal, dan simbol, float, 64 untuk harga dan turnover, dan in64 untuk volume. Beberapa kolom memiliki missing values terutama trades, deliverable volume, dan persen deliverable. Kolom trades memiliki persentase missing values yang tinggi, yaitu 53,71%, dan persen deliverable-nya ada di 9,59%. Lalu statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu ada mean, STD, min, and max. Memberikan gambaran tentang distribusi dan rentang nilai dari setiap fitur numerik. Harga saham close memiliki rata-rata sekitar 1.651,66 dengan nilai minimum 116,65 dan maksimum 4.048,95, menunjukkan rentang yang cukup lebar. Distribusi dan outliers. Distribusi fitur-fitur numerik divisualisasikan menggunakan histogram. Box plot digunakan untuk
mengidentifikasi potensi outliers. Beberapa fitur seperti volume dan turnover menunjukkan adanya outliers. Analisis korelasi. Matriks korelasi divisualisasikan menggunakan heat map untuk memahami hubungan antar variabel. Terdapat korelasi yang kuat antara harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan VWAP atau Volume Weighted Average Price. Lalu ada ini adalah contoh dari model evaluation yang berbentuk dengan heat map. Heat map ini divisualisasikan untuk memahami hubungan korelasi antara berbagai variabel numerik dalam dataset. Lalu di sini ada korelasi positif kuat. Terdapat korelasi positif yang sangat kuat mendekati 1 antara variabel-variabel seperti brief close, open, high, low, last, and close. Ini sangat masuk akal karena harga pembukaan tertinggi, terendah, terakhir, dan penutupan saham cenderung bergerak bersamaan. Lalu ada VWAP atau Volume Weighted Average Price juga memiliki korelasi positif yang kuat dengan variabel harga tersebut. Lalu ada korelasi lemah. Variabel volume dan turnover memiliki korelasi yang relatif lemah dengan variabel harga. Ini menunjukkan bahwa volume perdagangan dan nilai transaksi tidak selalu menjadi indikator langsung dari pergerakan harga. Lalu ada missing values, column trades, deliverable volume, dan percent deliverable tidak memiliki korelasi. Ditunjukkan dengan tidak adanya angka atau warna. Ini mengindikasikan bahwa kolom-kolom ini mungkin memiliki banyak missing values atau variance yang sangat kecil sehingga korelasinya tidak dapat dihitung implikasi. Lalu di sini saya mengambil beberapa data visualization. Yang pertama, grafik pertama ada predicted versus actual atau validation. Ini berarti grafik ini membandingkan nilai prediksi model dengan nilai aktual pada dataset validasi. Dataset validasi digunakan selama proses pelatihan model untuk menyetel hyperparameter dan memantau overfitting. Lalu grafik kedua menunjukkan predicted versus actual test. Ini berarti grafik ini membandingkan nilai prediksi model dengan nilai aktual pada dataset test. Dataset test adalah data yang benar-benar baru yang tidak dilihat model selama pelatihan atau validasi. Ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja akhir model yang telah dilatih. Lalu pada pola umum dari kedua grafik ini, kedua grafik ini, titik-titik data tersebar sangat dekat di sekitar garis merah putus-putus. Garis merah putus-putus ini adalah garis identitas Y sama dengan X yang menunjukkan di mana prediksi akan sama persis dengan nilai aktual. Kedekatan titik-titik data dengan garis ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dalam memprediksi nilai. Lalu ada korelasi tinggi. Pola linear yang kuat menunjukkan korelasi yang sangat tinggi antara nilai prediksi dan nilai aktual. Ini berarti model mampu menangkap tren hubungan dalam data dengan baik. Lalu yang terakhir ada data visualization. Saya mengambil evaluasi ini membandingkan harga penutupan aktual atau sebenarnya dengan harga penutupan yang diprediksi oleh model, dan perbandingan ini dilakukan pada test set. Test set adalah bagian data yang tidak digunakan untuk melatih model, melainkan untuk menguji seberapa baik model tersebut dapat melakukan prediksi pada data baru. Sumbu X atau time menunjukkan waktu atau urutan data angkanya dari sekitar 4.800 hingga 5.300. Kemungkinan ini adalah indeks waktu, hari, atau periode tertentu. Yang penting adalah urutannya, bukan nilai absolutnya. Lalu ada sumbu Y atau close price, menunjukkan harga penutupan, yaitu harga terakhir suatu aset seperti saham pada akhir periode perdagangan. Lalu ada garis biru atau aktual merepresentasikan harga penutupan sebenarnya pada setiap titik waktu dalam data test. Ini lalu ada garis merah atau predicted,
mempresentasikan harga penutupan yang diprediksi oleh model pada setiap titik waktu dalam dataset. Lalu, grafik ini bertujuan untuk memvisualisasikan seberapa akurat model prediksi dalam memprediksi harga penutupan dengan membandingkan garis biru aktual dan garis merah prediksi. Ini kita bisa melihat seberapa dekat prediksi dengan kenyataan. Jika garis merah mengikuti garis biru dengan sangat dekat, itu menunjukkan bahwa model memiliki akurasi prediksi yang tinggi. Model mampu menangkap tren dan pola dalam data dengan baik. Lalu, kalau kesalahan prediksi, jarak antara garis merah dan biru pada titik waktu tertentu menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi model pada saat itu. Area dengan jarak yang besar menunjukkan prediksi yang kurang akurat. Lalu, performance model secara keseluruhan yaitu kita dapat menilai apakah model cenderung overestimate atau memprediksi harga terlalu tinggi atau underestimate atau memprediksi harga terlalu rendah secara konsisten. Segitu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.